Luo He benar-benar bisa mengendalikan 10 klon yang kuat? Penguasa Yushui tidak terkejut memiliki klon lain. Lagi pula, ketika dia berada di alam kekacauan, dunia luar tahu bahwa Luo Feng memiliki teknik klon. Tetapi dalam pertempuran barusan, semua orang bisa melihat betapa kuatnya klon Luo Feng. Luo Feng mampu bertarung lintas level di tingkat pertama Raja Dewa, mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Sulit untuk mengendalikan satu tubuh fisik yang begitu kuat. Umumnya, dia hanya bisa melakukan beberapa trik bodoh, tetapi Luo Feng ingin mengendalikan 10? Apakah kekuatan Luo He benar-benar dekat denganku? Penguasa Yushui tidak bisa mempercayainya. Luo Feng hanya di tingkat pertama Raja Dewa. Tamu gunung melihat pemandangan ini dengan takjub. Bisakah dia sebanding dengan Raja Dewa ini dengan akumulasi tingkat kedua yang dalam? Mengontrol 10 klon pada saat yang sama jauh lebih sulit daripada mengendalikan satu klon. Pasukan di benua asal sedang menonton. Kekuatan diperoleh melalui pertempuran, bukan melalui gertakan dan menakut-nakuti. Di langit, penguasa Tiankun yang sangat besar memandang Luo Feng dari jauh dan berkata dengan dingin, "Saya ingin melihat berapa banyak kekuatan yang dapat Anda berikan dengan mengendalikan 10 klon pada saat yang bersamaan. Ayo." Masing-masing dari 10 Luo Feng berpakaian perak setinggi langit dan bumi, berdiri di depan kota Huyang. Apakah ini Tuan Luo? Para penjaga di gerbang kota Huyang dan warga yang tak terhitung jumlahnya di kota itu menatap 10 sosok berpakaian perak identik setinggi langit dan bumi, dan merasa sangat terkejut. Keberadaan yang begitu menakutkan, saya khawatir hanya dengan satu tarikan napas, miliaran nyawa akan dimusnahkan. Kekuatan tuannya sudah lebih kuat dariku. Klon Morona berdiri di paviliun rumah penguasa kota dan menatapnya dari jauh. Saya lahir dari asal-usul kehancuran, dan saya adalah bentuk kehidupan yang sempurna. Kenapa saya ditekan oleh Master pada level yang sama? Trik Morosa semuanya diberikan oleh Avenue of the Origin of Destruction, dan sarananya juga terbatas pada Avenue of the Origin of Destruction. Luo Feng sendiri mempraktikkan 3 jalan kehidupan, kehancuran, dan perpaduan, kelahiran dan kematian. Dan, metode perubahan, juga memungkinkan Luo Feng untuk menguasai beberapa sarana asal-usul materi. Dia juga bertukar banyak warisan khusus di ruang tak terbatas dari tanah harta karun, dan dapat menyerap kebijaksanaan para pendahulu. Ini adalah keuntungan praktisi. Batas bawah mungkin sangat rendah, tetapi batas atasnya sangat tinggi. Saya harap tuannya bisa mendapatkan makanan yang lebih baik, dan saya akan menjadi Raja Dewa tingkat kedua sesegera mungkin. Morosa berpikir, keuntungannya adalah dia bisa langsung ke level tertinggi Raja Dewa. Kerugiannya adalah dia sangat lemah dalam kultivasi diri. Bagaimanapun, dia telah berbaring seumur hidup. Memaksanya untuk berlatih secara mandiri agak sulit bagi binatang buas yang kuat. Ini juga alasan mengapa kedua negara kuno sangat mementingkan penguasa 10.000 alam dan membenci binatang alam, Tianmu. Penguasa 10.000 alam telah menyadari asal-usul jalan itu sendiri, dan dia dapat melangkah lebih jauh dan melampaui tingkat tertinggi Raja Dewa. Adapun binatang alam, kemungkinan melampaui level tertinggi Raja Dewa dapat diabaikan. Semua pihak menyaksikan pertempuran. 10 Luo Feng berpakaian perak menatap penguasa Tiankun, dan mereka juga ingin bertarung. Dia tidak berbohong, ini memang kekuatan terkuatnya. Tanpa menggunakan senjata apapun, kekuatan terkuatnya dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah mengontrol tubuh kehidupan dunia yang lengkap, yang dapat memiliki cadangan energi yang sangat kuat dan kemampuan pemulihan yang menakutkan. Setiap gerakan kuat dan kuat. Tapi gerakannya sangat bodoh dan bisa dengan mudah dibodohi. Yang kedua adalah mengontrol 10 klon secara bersamaan. Setiap klon dapat mengerahkan 70% kekuatannya, dan juga dapat melakukan gerakan tingkat Raja Dewa yang lebih biasa, dan bekerja sama dengan formasi. Kekuatan dan gerakannya seimbang sempurna, yang lebih cocok untuk menghadapi berbagai kesulitan. Tentu saja, saat mengendalikan tubuh kehidupan dunia, energinya cukup kuat dan lebih cocok menggunakan senjata. Jika pisau bayangan darah digunakan, kekuatannya dapat ditingkatkan. Jika menara bintang digunakan, kekuatannya akan sangat meningkat. Menara bintang, tubuh asli Luo Feng telah berlatih di dalamnya, dan telah belajar dan merenungkan. Saya hanya merasa bahwa kemampuannya seperti penindasan, larangan, berat, dan soliditas tidak dapat menyentuh batas atas. Semakin kuat Luo Feng sendiri, semakin kuat menara bintang.
Luo Feng bahkan tidak mengerti mengapa menara bintang begitu kuat. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan oleh senjata Raja Dewa. Luo Feng berada di tingkat pertama dari alam Raja Dewa, dan dia tidak berani menggunakan menara bintang sama sekali. Ledakan. 10 Luo Feng berpakaian perak bergerak pada saat yang sama, dan dalam sekejap mereka bergabung ke dunia, muncul di sekitar penguasa Tian Kun seolah-olah berteleportasi. Bisakah kamu melakukan teknik melarikan diri seperti itu dengan mengendalikan 10 klon besar? Hati penguasa Tian Kun tenggelam, matanya yang merah darah menjadi lebih gila, dan mulutnya yang berdarah yang menempati sepertiga dari tubuhnya terbuka lagi. Mengaum. Raungan ini seperti murka langit dan bumi, dan meraung untuk menghancurkan dunia. Raungan menyebar ke daerah itu, dan pegunungan dihancurkan menjadi bubuk. Bumi juga hancur dan jurang besar muncul. Raungan ini juga berdampak pada 10 Luo Feng berpakaian perak di kejauhan. Jubah Luo Feng mulai rusak, tetapi Luo Feng masih memiliki ekspresi tenang. Dia bahkan menoleh dan melihat ke kejauhan. Di luar hutan belantara, meskipun ada sedikit makhluk, mereka tersebar. Tapi raungan Raja Tian Kun terlalu lebar, dan masih bisa mencapai suku di kejauhan, yang merupakan suku yang terdiri dari ribuan makhluk. Suku itu melihat ke kejauhan dengan ngeri. Mereka melihat riak hitam yang terbentuk oleh raungan. Riak hitam itu seperti gelombang langit dan bumi yang menyapu, membawa arti kehancuran tanpa akhir. Ayah. Anak itu menangis ketakutan, dan para dewa sejati melihat pemandangan ini dengan putus asa. Di bawah tatapan Luo Feng, kekuatan dunia menyelimuti seluruh suku, dan bangunan seluruh suku benar-benar dipindahkan sekaligus ke hutan belantara dekat kota Huyang. Kamu masih terganggu saat bertarung denganku. Raja Tian Kun terkejut dan marah. Setelah gelombang suara raungannya menyapu sekeliling, mereka kembali ke area pertempuran dan terus mengirimkan. Raja Tian Kun menggelengkan sayapnya dan menerkam salah satu klon Luo Feng. 10 klon Luo Feng mengelilinginya dari semua sisi. Ledakan. Setelah konfrontasi, salah satu klon Luo Feng terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. 9 klon lainnya telah mengepung dan membunuhnya. Tebas. Raja Tian Kun mengayunkan ekornya. Dengan kilatan cahaya, dunia tampak terbelah menjadi 2. Luo Feng masih siap, dan salah satu klonnya terbelah menjadi 2. Tapi klon lainnya, setelah terluka parah, berpegangan pada ekornya. Klon yang terbelah menjadi 2 sembuh dalam sekejap dan pulih seperti sebelumnya. Mati. Satu klon memegang ekornya erat-erat, dan klon lainnya bergegas maju satu demi satu. Mengaum, mengaum, mengaum. Raja Tian Kun meraung, dan gelombang suara keluar. Gelombang suara yang meraung sebelumnya telah kembali, dan gelombang suara saat ini terus tumpang tindih, membentuk medan gelombang suara yang luas. Setiap klon Luo Feng memiliki tubuh hantu, seolah-olah berjalan dalam kegelapan, dan mereka semua sangat berani dan menahan dampak gelombang suara. Mati. Sayap penguasa Tian Kun tiba-tiba bergetar, dan pedang emas terbang keluar dari kedalaman sayapnya. Ratusan pedang emas sangat tajam, dan mereka menembus banyak klon Luo Feng, membuat lubang satu demi satu. Namun, untuk tubuh Luo Feng, yang setinggi langit dan bumi, lubang-lubang ini terlalu kecil dan tidak layak disebutkan, dan mereka sembuh dalam sekejap. Siklus hidup dan mati. Salah satu klon Luo Feng memegang ekor penguasa Tian Kun dan menolak untuk melepaskannya tidak peduli seberapa keras dia dipukuli, membatasi gerakan pembunuhan yang paling merusak ekor langit. 9 klon lainnya menggunakan formasi, siklus hidup dan mati, dan mengepung penguasa Tian Kun dengan panik. Penguasa Tian Kun sangat besar, menyeret ekor Luo Feng, dan masih kuat. Ada raungan dan medan gelombang suara terus menyerang. Ratusan pedang menyerang dan membunuh, mengenai Luo Feng lagi dan lagi. Sayap dengan lebar sayap 300 triliun kilometer mengepak sembarangan, menghancurkan dunia. Kadang-kadang, ada serangan, cahaya keemasan kepunahan besar, di atas kepalanya. Tetapi meskipun 10 klon Luo Feng tertutup luka, mereka masih membawa luka mereka dan menyerang dengan panik. Tubuh Luo Feng terlalu kuat. Bahkan jika dia menggunakan beberapa gerakan tingkat Raja Dewa, beberapa klon bergabung bersama untuk merobek potongan daging dan darah dari penguasa Tian Kun. Sisik dan baju besi terbang kemana-mana. Darah dan daging menetes, dan ada banyak luka. Penguasa Tian Kun juga pulih dari luka-lukanya. 10 klonnya, semuanya sangat sulit untuk dihadapi. Penguasa Tian Kun juga merasa tidak nyaman. Dia merasa bahwa setiap klon Luo Feng jelas merupakan kekuatan tingkat hegemon,
atau bahkan hegemon yang sangat sulit. Adegan ini membuat semua pihak terdiam. Penguasa Tiankun dan 10 klon Luo Feng semuanya terluka parah, dan mereka bertarung satu sama lain dengan panik. Tapi mereka tahu betul. Karena kedua belah pihak sangat kuat dalam tubuh fisik, mereka berani melakukannya. Kekuatan fisik penguasa Tiankun sudah terkenal. Luo dia benar-benar bertarung dengannya tanpa rasa takut? Bisakah Raja Dewa tingkat pertama begitu kuat? Area di mana kedua belah pihak bertarung ditutupi oleh medan gelombang suara, kekuatan dunia menyebar, dan setelah pertempuran menyebar, menghancurkan dunia. Ya. Dalam kegelapan, penguasa Tiankun tiba-tiba mundur, dan dengan goyangan sayapnya yang besar, dia menghilang dalam sekejap. Klon yang menyeret Luo Feng telah melarikan diri jauh dari 9 klon Luo Feng lainnya. Berhenti. Penguasa Tiankun berkata dengan suara rendah. Salah satu klon Luo Feng juga melepaskan ekor bersisik besar yang dia pegang erat. Ekor ini terlalu kuat, tetapi begitu dipegang, ancamannya sangat berkurang. Ya. Klon Luo Feng lainnya juga berteleportasi ke daerah terdekat, masih mengelilingi penguasa Tiankun. Bekas luka pada 10 Luo Feng menghilang, dan jubah mereka dikembalikan ke keadaan semula. Luka di sekujur tubuh penguasa Tiankun sembuh, dan sisiknya semuanya tumbuh. Tidak ada pihak yang tampaknya mengalami cedera. Kamu bilang berhenti, jadi berhenti? Ten Luo Feng menatapnya. Penguasa Tiankun memandang 10 Luo Feng di sekitarnya dan berkata, saya akui bahwa Anda memiliki kekuatan untuk campur tangan dalam masalah ini, dan kedua negara akan gencatan senjata. Anda ingin memulai perang, lalu memulai perang? Anda ingin menghentikan perang, lalu menghentikan perang? Luo Feng menatapnya, sebelumnya kamu ingin meratakan kota Huyangku. Sekarang kamu ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Penguasa Tiankun melihat sekeliling. Apa yang kamu inginkan? Tuan Tiankun, Anda mengatakan sendiri bahwa beberapa hal harus dibayar. Ten Luo Feng berdiri di sana, tetapi cakupan kekuatan dunia menyebar dengan cepat. Itu menyebar pesat dari pusat kota Huyang ke ruang lingkup kerajaan makanan. Itu sepenuhnya mencakup 10 negara kekacauan di sekitarnya. Bentuk kehidupan dunia Luo Feng, kekuatan dunia dapat mencakup 16 negara kekacauan. 12 negara kekacauan di kerajaan makanan juga tercakup kurang lebih, beberapa 100% tercakup, dan beberapa mencakup sepertiga dari area tersebut. Luo Feng memilih 10 wilayah terdekat. Penguasa Yushui memberiku 10 wilayah, dan aku akan mengambil 10 wilayah dari Shiguo. Luo Feng memandang penguasa Tiankun, itu akan menjadi harga Shiguo Mu. Jika Anda setuju, kami akan menghentikan perang. Jika Anda tidak setuju, kemudian lanjutkan perang, dan saya akan menduduki wilayah itu dengan kemampuan saya sendiri. 10 negara kekacauan. Tuan Tiankun memandang Luo Feng, apakah kamu yakin? Apakah menurutmu aku menginginkan terlalu banyak? Ten Luo Feng juga menatap Tuan Tiankun. Tuan Tiankun merasakan kehendak Raja Dewa Luohe. Mengapa dia terlibat dalam masalah antara saya dan pemimpin kerajaan Yushui dan begitu sulit untuk ditangani? Pemimpin kerajaan Tiankun cukup bermasalah. Dalam hal kekuatan, dia tidak takut pada Luo Feng. Bahkan ketika dia meledak dengan kekuatan, dia bahkan lebih baik. Dia bisa bertarung kapanpun dia mau dan pergi kapanpun dia mau. Luo Feng tidak bisa menghentikannya. Tapi 10 klon Luo Feng ingin menyerang kerajaan makanan, dan dia juga tidak bisa menghentikan mereka. Dia hanya satu tubuh asli. Dia menjalankan negara kelas 2 yang besar, Food Country, dengan kelompok etnis dan banyak bawahan yang mengikutinya. Luo Hiriang, dan 10 negara kekacauan yang baru diperoleh juga diberikan oleh negara bagian Yu. Mereka yang bertelanjang kaki tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Pemimpin kerajaan Tiankun adalah seorang pria yang memakai sepatu, dan wilayahnya terlalu luas. Luo Feng bertelanjang kaki, memiliki sedikit wilayah, dan tidak khawatir. Dia bahkan hanya memiliki satu murid. Apakah Anda benar-benar ingin bertarung? Bisakah negara makanan menanggungnya? Oke. Tuan Tiankun memandang Luo Feng dengan mata merah darahnya, saya meremehkan Dewa Raja Luohe kali ini. Saya tidak menyangka Raja Dewa Luohe berada di tingkat pertama Raja Dewa dan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. 10 negara kekacauan ini anggap saja sebagai permintaan maaf. Tuan Tiankun cukup senang. Luo Feng mengangguk, kita akan menjadi tetangga mulai sekarang, dan kita harus sering berurusan satu sama lain. Tuan Tiankun juga merasa pusing. Awalnya,
ada negara kelas 2 bernama Kerajaan Yu di dekatnya yang membuatnya pusing. Bagaimanapun, dia dapat mencaplok beberapa negara kelas 3 sesuka hati, tetapi ketika menghadapi lawan dengan level yang sama, itu tidak mudah untuk dihadapi. Kekuatan yang dipimpin oleh Luo Feng lebih sulit untuk dihadapi daripada Kerajaan Yu di mata pemimpin Kerajaan Tian Kun. Panggilan. Sayap Tuan Tian Kun bergetar, dan dia melarikan diri ke langit dan bumi dan menghilang. 10 puncak berlapis perak setinggi langit dan bumi menghilang dalam sekejap. Sudah berakhir. Aku tidak menyangka bahwa Raja Dewa Luohe ini akan sekuat Tuan Tian Kun. Di benua asal, ada tuan lain yang tidak mudah dipusingkan. Semua kekuatan menyaksikan dan menyadari bahwa Luo Feng tidak mudah dihadapi. Salah satu klon Luo Feng bisa menahan gerakan membunuh Lord Tian Kun tanpa banyak kerugian. Hanya ketika ditelan ke dalam kantong perut, Luo Feng berinisiatif untuk menghancurkan diri sendiri. Jika tidak mungkin membunuh klon hanya dengan mengikis kantong perut. Muridku sebenarnya sebaik Tuan Tian Kun. Mata tamu gunung sedikit merah, karena dia terlalu bersemangat, kamu bisa pergi menemui Luo Feng. Kota Huyang, rumah penguasa kota, di pavilion. Saudara Luohi, terima kasih banyak. Tuan Yusui datang dalam inkarnasinya dan cukup bersemangat. Kekuatan Luo Feng di luar dugaannya, dan masalah ini diselesaikan dengan sangat lancar. Jika Luo Feng adalah Raja Dewa normal yang tak terkalahkan di tingkat pertama, masih akan ada banyak konflik dalam masalah ini. Ini masalah kecil. Luo Feng berkata sambil tersenyum, Saudara Yusui, saya mendengar bahwa bentuk asli Anda ada di tanah berharga, Tianhe, jadi Anda harus berhati-hati. Meskipun mereka menggertak minoritas, saya tidak mudah untuk diganggu. Pemimpin kerajaan Yusui cukup percaya diri, Saudara Luohi, kamu juga harus berhati-hati. Kali ini Anda telah menyinggung pemimpin kerajaan Tian Kun karena saya. Dengan temperamennya, saya tidak akan mudah menyerah. Jika Anda mengalami masalah, sapa saja kapan saja dan saya pasti akan datang untuk membantu. Luo Feng tersenyum dan berkata, Saudara Yusui mungkin tidak tahu, tetapi saya hanya meminta kerajaan makanan untuk 10 negara kekacauan sebagai permintaan maaf mereka. Secara alami, negosiasinya dengan pemimpin kerajaan Tian Kun terisolasi dari dunia luar. Tuan Yusui terkejut, kamu ingin 10 negara kekacauan? Karena kamu telah menyinggung, maka menyinggung dengan keras. Luo Feng tersenyum sedikit, dan kemudian melihat ke kejauhan ke arah Shiguo, mulai sekarang, Shiguo dan aku juga akan menjadi tetangga, dan kita masih punya waktu lama untuk bertarung. Jika Anda membutuhkan bantuan dari kerajaan Yu, silakan hubungi saya kapan saja. Pemimpin kerajaan Yusui menanggapi. Kali ini ketika kerajaan makanan menyerang, Luo Feng memilih sisi kerajaan Yu tanpa ragu-ragu, yang menggerakkan pemimpin kerajaan Yusui. Tidak ada keraguan bahwa ketika menghadapi kerajaan makanan di masa depan, kerajaan Yu pasti akan berpihak pada Luo Feng. Ibu kota Shiguo, di istana kerajaan. Saudaraku. Tuan kerajaan. 4 raja dewa lainnya dari kerajaan makanan semuanya memandang Raja Tian Kun. Kekuatan dunia Sungai Naluo telah menyelimuti 10 negara kekacauan kerajaan makanan kita, mengklaim bahwa 10 negara kekacauan itu miliknya mulai sekarang, memungkinkan orang-orang alam kekacauan untuk dengan cepat menjauh dalam sehari. Leluhur Wuxiang berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, apakah kita baru saja menyerahkan 10 negara kekacauan? Tidak, apakah menurutmu Luohi akan menghentikan perang? Tuan Tian Kun duduk di kursi utama dan melirik dengan dingin ke arah leluhur Wuxiang. 10 klonnya menyerang kerajaan makanan, mana yang bisa kalian berempat hentikan? Keempat Raja Dewa terkejut. Mereka telah melihat bahwa masing-masing dari 10 klon itu menakutkan. Jika pertarungan berlanjut, seluruh kerajaan makanan tidak akan stabil. Tuan Tian Kun menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memiliki 10 klon, kamu masih berada di atas angin dalam hal bertarung, kata Raja Dewa Iblis Pedang. Jika dia benar-benar memakainya, dia akan kalah. Aku tidak bisa mengkonsumsinya, kata Tuan Tian Kun. Leluhur Wuxiang, Raja Iblis Pedang, Raja Dewa Liuyu, dan Raja Dewa Puncak Tengkorak semuanya terkejut. Tubuhnya yang besar sangat memulihkan, dan tampaknya memiliki sumber kehidupannya sendiri. Ia pulih saat bertarung. Pertarungan barusan, cadangan energinya tidak berkurang sama sekali. Tuan Tian Kun berkata, bahkan jika saya unggul, Anda tidak dapat menghancurkan bahkan salah satu klonnya.
Dia lebih sulit untuk dihadapi daripada pemimpin kerajaan Yu. Tuan Tiankun menggelengkan kepalanya, jangan memprovokasi dia lagi sampai kamu punya cara untuk menghadapinya. Iya. Keempat Raja Dewa saling memandang dan hanya bisa menanggapi dengan patuh. Bahkan penguasa negaranya sendiri mengakui bahwa jika dia tidak bisa membunuh salah satu klon Luohi, maka tidak ada cara untuk bertarung. Tuan Tiankun kemudian berdiri dan pergi. Segera, Tuan Tiankun tiba di tanah harta karun, Tianhe, dalam lebih dari 10 napas. Tianhe yang sangat lebar dan tak berujung menyapu ruang dan waktu, menyapu segalanya, dan bergegas maju. Kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat para dewa gemetar. Ini adalah tanah harta karun yang lebih berharga daripada ruang tak terbatas di mata dunia luar. Khusus bagi para praktisi, garis keturunan sumber berlumpur atribut air, mereka sangat mementingkan tempat ini. Tuan Tiankun berubah menjadi tubuh aslinya dan bergabung ke dalam air sungai Tianhe. Air sungai secara alami membasuh tubuh besar ini dan membersihkannya. Hanya berkeliaran di dalamnya adalah berlatih. Kamu juga tidak bisa berurusan dengan Luohi? Penguasa Tiankun menggunakan sebab dan akibat untuk mengirim pesan kepada 5 teman lainnya, saya menderita kerugian besar kali ini. Dia bersikeras untuk mengambil 10 negara kekacauan. Kamu bahkan tidak bisa memusnahkan salah satu klonnya, jadi kami juga tidak bisa melakukannya. Dan saya dapat mengkonfirmasi melalui sebab dan akibat bahwa dia telah menyembunyikan klon di kota Huyang, kota Chu, dan kota Xiangjie. 10 klon. Saya khawatir itu bukan batasnya. Ledakan kekuatannya lebih rendah dari kita. Tapi dia terlalu sulit untuk dihadapi. Beberapa makhluk kuat takut pada Luo Feng dan tidak mau memprovokasi musuh yang begitu kuat. Mereka dapat mencapai konsensus dalam berurusan dengan penguasa Yushui dan bergabung satu sama lain. Tetapi mereka tidak memiliki konsensus untuk berurusan dengan Luo Feng, dan tidak ada yang mau melawan Luo Feng. Karena dunia luar tidak dapat memaksa penguasa Yushui, mari kita temukan cara untuk menyelesaikannya sepenuhnya di Tianhe. Mereka bernam masih sabar. Hanya ada lebih dari 10 praktisi garis keturunan Hunyuan yang dikaitkan dengan air yang telah mencapai level mereka di seluruh benua asal. Di bawah Kaisar, ancaman terbesar bagi mereka adalah penguasa Yushui. Penguasa Yushui terlalu beradaptasi dengan Tianhe, dan kemampuannya untuk mendapatkan harta jauh melampaui mereka. Tentu saja, mereka harus bergabung. Negara kuno Yanfeng, Kota Polu, Gunung Polu. Menguasai. Zhang Yunge dipanggil oleh Raja Dewa dan datang menemuinya dengan penuh semangat. Sudah lama sekali. Ini adalah pertama kalinya tuannya memanggilnya secara khusus. Yun Ge. Raja Dewa Polu memandang Zhang Yunge sambil tersenyum, saudara Luohe baru saja menjadi Raja Dewa, dan sekarang dia bertarung melawan penguasa Tiankun, dan dia sama sekali tidak kalah dengan Dewa Tiankun. Saya akan mengucapkan selamat padanya. Kamu bisa pergi denganku. Dewa Raja Polu sedang dalam suasana hati yang baik. Hati Zhang Yunge bergetar. Selamat kepada Dewa Raja Luohe. Dia akan pergi bersamanya. Kamu telah berada di gunung begitu lama, dan kamu juga bisa berkumpul dengan Moyu Qingyan ketika kamu kembali kali ini. Dewa Raja Polu tersenyum. Zhang Yunge ragu-ragu, dan tidak berani bersembunyi, Tuan, Qingyan dan saya telah berpisah. Dipisahkan? Dewa Raja Polu sedikit bingung. Saya menjadi murid guru saya dan mengabdikan diri untuk kultivasi. Saya tidak ingin diganggu oleh hal-hal lain. Jadi saya berpisah dari Qingyan. Zhang Yunge berkata dengan hormat. Mata Raja Dewa Polu menjadi dingin. Sebagai keberadaan yang tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa Polu yang mengolah garis keturunan Hunyuan biasanya baik kepada semua makhluk hidup, tetapi dia juga tercemar oleh sisa keturunan-keturunan, tetapi dia mampu mengendalikannya sepenuhnya. Pada saat ini, kemarahan melonjak, dan roh jahat yang tak terlihat secara alami menyebar. Zhang Yunge merasa jiwanya bergetar dan pikirannya kosong. Idiot! Raja Dewa Polu memarahi dengan dingin, lalu menjentikkan lengan bajunya. Ya. Gelombang tak terlihat menelan Zhang Yunge dan bergerak langsung keluar dari Gunung Polu. Ketika Zhang Yunge sadar kembali, dia menemukan dirinya di kota Polu. Dia melihat sekeliling dan melihat tanah suci, Gunung Polu, di kejauhan. Saya diusir oleh tuannya. Zhang Yunge tidak bisa mempercayainya. Kamu tidak diizinkan naik gunung tanpa izinku di masa depan.
Suara tuannya terdengar di benaknya, seperti merek, dicap di jiwanya. Zhang Yunge terkejut. Dia berpikir bahwa tuannya tinggi di atas orang lain, murid langsung kaisar, The King, eksistensi dominan di benua asal, dan memiliki reputasi yang hebat. Guru itu bersedia berkhotbah kepada semua makhluk hidup, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan perasaannya? Bodoh, guru memanggilku bodoh. Zhang Yunge tidak akan pernah melupakan omelan itu. Tuannya sangat ingin menyelamatkan semua makhluk hidup, tetapi dia memarahinya, menunjukkan amarahnya. Saya salah. Zhang Yunge memandang Gunung Polu dari jauh, dan merasa dingin di hatinya. Saya pikir guru bersedia membantu yang lemah dan berkhotbah kepada orang lemah yang tak terhitung jumlahnya di depan umum, karena dia mengasihani semua makhluk hidup dan sangat baik, yang sama sekali berbeda dari kita dewa sejati abadi. Tapi saya salah. Guru dan yang lainnya sama dengan dewa sejati abadi. Mereka juga akan berteman dengan yang kuat dan memiliki konflik kepentingan. Zhang Yunge benar-benar mengerti dari bodoh tuannya bahwa tuannya menerimanya sebagai murid bukan karena takdir. Bukan karena kasihan, tetapi untuk berteman dengan Raja Dewa Luohe. Ketika dia berpisah dari Mo Yuqingyan, hubungan guru-murid antara dia dan tuannya memudar. Kota Hu yang sekarang jauh lebih berisik, dan banyak kekuatan kecil dan menengah bereaksi dengan sangat cepat dan mulai membeli banyak gua di kota dengan harga premium. Karena mereka mengerti, Kota Huyang akan menjadi pusat dari 20 negara kekacauan di sekitarnya. Wos! Perahu terbang juga dengan cepat terbang menjauh dari kota Huyang dan menuju ke negara kekacauan di sekitarnya untuk mulai menerima kota-kota besar. Kekuatan dunia Luo Feng mencakup wilayah di bawah komandonya, jadi migrasi Shiguo dan Yuguo beres, dan kota Huyang mengirim tim untuk menerima mereka, yang juga sangat lancar. Dengan kekuatanmu, saudara Luohe, 20 negara kekacauan masih terlalu kecil. Raja Dewa Polu telah datang mengunjungi Luo Feng dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak berniat memperebutkan wilayah. Luo Feng berkata, saudara Yu Sui meminta bantuan saya kali ini dan berinisiatif untuk mengirim 20 negara kekacauan, tetapi saya mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih sedikit. Tapi pemimpin kerajaan makanan Tian Kun, sejak dia mengambil tindakan, tentu saja Anda harus membayar harga. Saudara Luohi sangat murah hati. Hanya 10 negara kekacauan yang membantu penguasa Yu Sui dan membuat musuh yang begitu besar. Dewa Raja Bolu menghela nafas dengan emosi. Setiap makhluk tirani di benua asal tidak dapat diundang oleh 10 negara kekacauan untuk benar-benar bermusuhan dengan kerajaan makanan. Luo Feng tersenyum. Satu hal lagi, saya merasa sedikit kasihan pada saudara Luohi. Dewa Raja Polu berkata. Ada apa? Luo Feng terkejut. Saya merekrut Zhang Yunge, istri murid Anda, Mo Yuqingyan, sebagai murid saya. Siapa sangka mereka akan mengakhiri pernikahan mereka. Dewa Raja Polu menggelengkan kepalanya, aku sudah mengantar Zhang Yunge menuruni gunung dan membiarkannya tenang. Tenang dan refleksikan. Luo Feng berkata sambil tersenyum, karena mereka berpisah, itu berarti mereka tidak ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Aku harus berterima kasih kepada Tuhan Raja Polu karena mengizinkan mereka berdua untuk melihat satu sama lain dengan jelas lebih cepat. Dewa Raja Polu mengangguk. Di kota Huyang, ketika Luo Feng bertemu Dewa Raja Polu. Di kota Xiangjie, seorang tamu misterius datang. Luo Feng merasakan aura yang agak kuat dan terbang langsung ke rumah penjaga, dan ada suara tak terlihat yang datang melalui sebab dan akibat. Luo Feng. Panggil diri Anda dengan nama depan Anda. Luo Feng terkejut. Tidak banyak orang di benua asal yang tahu nama mereka. Luo Feng datang ke halaman dan melihat sosok aneh berdiri di sana. Sosok ini cukup kekar dan memiliki sayap sisik biru. Dia menoleh untuk menatapnya sambil tersenyum. Sambil menatapnya, penampilan orang lain juga mulai berubah menjadi penampilan tamu gunung. Luo Feng, lama tidak bertemu. Kata tamu gunung sambil tersenyum.